Jangan lupa share, like, and subscribe agar memotivasi saya terus berbagi video-video selanjutnya. Keragaman peserta didik durasi 3 hari pencapaian pembelajaran. Setelah mempelajari topik ini, peserta didik 1. Mampu mengklasifikasikan keragaman peserta didik. 2. Mampu mengelola akomodasi yang layak. 3. Mampu mengintegrasikan akomodasi yang layak berdasarkan keragaman peserta didik dan pembelajaran. Mulai dari diri, apa yang membuat keragaman peserta didik begitu menarik. Bapak Ibu guru yang berbahagia, selamat datang di topik yang pertama, yaitu keragaman peserta didik. Konsep keragaman peserta didik sangat penting untuk dipelajari dan dapat dipastikan bahwa semua peserta didik memiliki kekhasannya masing-masing. Sebelum membahas tentang esensi keragaman dalam kelas, kita akan melihat dulu keragaman yang ada di negara kita tercinta. Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, bahasa, agama, adat istiadat, geografis, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Setiap satu suku bangsa memiliki masing-masing ragam bahasa, budaya, kepercayaan, dan bahkan bentuk fisiknya. Jadi apa definisi keragaman? Mari kita mulai memahami keragaman peserta didik dengan melakukan pengamatan terhadap video berikut ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Ibu dan Bapak calon guru penggerak, hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang raja hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik
bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Setelah mengikuti tayangan video sekolah di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa kesimpulan yang dapat Bapak Ibu petik dari kondisi akhir bebek di atas? Coba kita jawab ya. Kesimpulan yang dapat dipetik dari tayangan video pembelajaran di atas adalah bahwa dengan penerapan kurikulum yang tidak tepat maka bebek dan anjing sudah tidak bisa bersekolah
di sekolah tersebut. Lanjut pertanyaan nomor kedua. Tuliskan pengalaman Bapak Ibu terkait keragaman peserta didik di kelas Bapak. Berdasarkan pengalaman saya pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, banyak peserta didik yang mempunyai kompetensi, minat, dan bakat yang berbeda-beda, seperti contohnya ada peserta didik yang senang menggambar, senang menulis, senang belajar matematika, dan senang pembelajaran yang bersifat menghafal, dan seterusnya. Lanjut pertanyaan nomor 3. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan ketika menghadapi kelas yang beragam? Ketika saya menghadapi kelas yang beragam, tentu saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan keterampilan yang didasarkan pada minat dan bakat siswa, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan menyenangkan. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana Bapak Ibu guru memastikan pengajaran yang dilakukan dapat mengakomodasi penyesuaian keragaman peserta didik? Untuk dapat memastikan keragaman peserta didik, saya sebagai guru melakukan asesmen diagnostik
didik dengan tujuan untuk merancang kegiatan pembelajaran. Pertanyaan nomor 5, bagaimana Bapak Ibu guru mendorong seluruh peserta didik dengan keragaman untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran? Untuk mendorong peserta didik aktif dalam pembelajaran, saya menyiapkan akomodasi pembelajaran dengan baik, seperti menciptakan ruang kelas yang menyenangkan dan menerapkan pembelajaran keterampilan sosial dan emosional untuk memfasilitasi keragaman peserta didik. Setelah menyadari mengenai keragaman peserta didik di dalam kelas merupakan sebuah keniscahayaan, maka realitas tersebut perlu diperhitungkan dalam merancang dan mengimplementasikan program pembelajaran yang efektif. Untuk jawaban tersebut sifatnya tidak baku, itu disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Saya hanya memberikan contoh saja. Saya yakin Ibu Bapak lebih bisa dan lebih tepat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apakah tugas ini perlu dikumpulkan? Sepertinya ini tidak hanya sebagai acuan saja ketika kita akan atau sudah melaksanakan implementasi tentang kegiatan pembelajaran keragaman peserta didik di sekolah Ibu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa share, like and subscribe agar memotivasi saya terus berbagi video-video selanjutnya.